Itulah takdir dunia. Apakah surga itu, dari surga itu Nabi Adam diturunkan, atau ada surga yang bukan surga itu? Ada itu. Kenapa orang yang banyak menderita di dunia lah yang akan pertama kali masuk surga dibanding yang lainnya? Bumi yang kita huni ini memang negeri ujian. Bukan negeri kenikmatan. Maka hal yang salah, kalau kita inginnya apa yang kita suka, yang kita anggap nikmat, yang kita anggap kebaikan, itu saja yang kita mau untuk diri kita. Nggak akan dapat di dunia ini. Nggak akan dapat. Karena memang bukan ini negerinya. Dunia ini bukan negeri kenikmatan. Dia negeri kesusahan. Dunia ini bukan negeri pembalasan dari kebaikan, namun negeri ini adalah negeri bertungkus lumus untuk mencapai kebaikan. Itulah takdir dunia. Maka ketika Anda mencari sesuatu yang menurut Anda yang baik terus di negeri ujian, salah tempat hidup. Salah apa? Salah tempat hidup. Atau salah bersikap di tempat yang salah. Allah berkehendak negeri yang serba nikmat itu akhirat, surga. Itu yang diinginkan Allah. Dan untuk mencapai surga itu ada negeri yang namanya negeri ujian. Itulah dia sekarang ini. Di negeri ujian Anda ingin mendapatkan kebaikan, serba kebaikan, serta kebaikan, serta kebaikan, dan Anda ingin terhindar dari serta aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan. Salah tempat, bukan di sini tempatnya. Paham yang Anda maksud? Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan bumi karena membalas kebaikan yang beliau lakukan atau menghukum karena kesalahan yang beliau lakukan. Yang mana satu? Yang pertama atau yang kedua? Lalu ada apa di negeri hukuman antum mencari kenikmatan? Ayolah. Saya ulangi. Nabi Adam Allah turunkan dari sana ke sini, dari surga ke bumi, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama itu surga apakah surga yang akan dimasuki manusia nanti di hari akhirat atau ada surga yang lain. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Walaupun yang sahih adalah surga itu juga. Namun ada khilaf. Apakah surga itu atau tidak? Kita nanti, semoga kita salah satu di antaranya. Manusia nanti pasti masuk surga. Manusia pasti masuk surga. Apakah surga itu, dari surga itu Nabi Adam diturunkan atau ada surga yang bukan surga itu? Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang paling kuat insya Allah adalah surga itu juga. Beliau diturunkan dari surga ke bumi karena penghargaan atas amal, balasan kebaikan atas amal yang beliau lakukan, atau hukuman atas kesalahan. Hukuman atas kesalahan. Berarti ini negeri apa untuk Nabi Adam? Itulah nasib kita. Terima nasib. Kita memang sedang hidup di negeri ujian, negeri hukuman. Nabi Adam diturunkan ke sini karena dihukum dari kesalahan yang beliau lakukan. Maka bukan di sini tempatnya untuk mencari kenikmatan. Ini tempat untuk bertungkus lumus. Ini tempat untuk berbuat dan berbuat. Ini tempat kepedihan untuk kebaikan. Begitu yang Allah takdirkan. Begitu yang Allah takdirkan. Coba lihat biografi Nabi Nuh, lihat biografi Nabi Ibrahim, lihat biografi Nabi Musa, lihat biografi Nabi Isa, lihat biografi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, lihat biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya kepedihan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka yang tidak ada apa-apanya dengan kepedihan kita sekarang ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
Karena itu memang sunnatullah di permukaan bumi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah berikan kepada mereka kepedihan. Kenapa? Karena pahala terbesar di akhirat, pahala terbanyak di akhirat, pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya di akhirat Allah akan curahkan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa dihisab-hisab. Tanpa dihisab-hisab. Tanpa takaran dari Allah yang maha pemberi, yang maha dermawan, yang maha pemberi rezeki, yang maha pengasih dan penyayang, yang maha kaya. Pahala sholat nih takarannya, pahala puasa nih takarannya, pahala zakat nih takarannya, pahala infak nih takarannya, pahala majelis taklim nih ada baik takaran. Namun giliran sabar tanpa ditakar-takar. Oleh karena itu, kenapa orang yang banyak menderita di dunia lah yang akan pertama kali masuk surga dibanding yang lainnya. Namun permasalahannya kita nggak maunya begitu. Saya maunya Ustadz, dunia nyaman-nyaman aja. Di akhirat surga Ustadz. Itu kan maunya kita karena egois tadi loh. Cobalah tanya umat Islam ini, mayoritas. Bagaimana hidup yang terbaik? Yang terbaik ya, kita bicara terbaik ya. Mereka katakan begini, dunia kaya raya, di akhirat masuk, itulah yang terbaik. Sebenarnya bukan yang terbaik, itu maunya Anda. Wallahi itu bukan yang terbaik. Itu maunya Anda begitu. Hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi Rasul nggak dapat yang terbaik. Menurut kaedah Anda, kalau itu yang terbaik, Rasul di luar kaedah dirimu. Berarti Rasul tak yang terbaik. Sementara beliaulah uswatun hasanah. Paham yang saya maksud? Kita coba fokuskan kepada kalimat terbaik. Coba fokuskan kalimat terbaik. Harusnya kalau terbaik, Rasul SAW nomor 1. Ya atau tidak? Sekarang, kaidah terbaik menurut kita, dan menurut banyak umat Islam, terbaik ya. Terbaik. Dunia kaya raya, ningrat luar biasa, miliarder luar biasa, di akhirat masuk surga. Itu yang terbaik. Rasul tak termasuk, berarti Rasul tak terbaik. Begitukah? Ini menunjukkan bahwa kaidah ini batil sebagai kaidah yang terbaik. Dengannya kita mengatakan kaidah terbaiknya salah. Soal baik, nggak apa-apa. Kalau baik Anda setuju. Tapi no. Tidak. Karena kaidah kalau itu yang terbaik, Anda telah mencampakkan Rasul Anda SAW dari kaidah yang terbaik dan meletakkan Utsman bin Affan di atas Rasul tercinta. Ya atau tidak? Ayo, coba gerakkan sedikit logikanya. Kalau itu yang terbaik, berarti Utsman terbaik, Rasul kalah. Berarti Abdurrahman bin Auf terbaik, Rasul kalah. Berarti Nabi Sulaiman terbaik, Rasul kalah. Ya atau tidak? Kaidah itu. Padahal Rasul terbaik, Nabi Sulaiman kalah. Rasul terbaik, Utsman kalah. Betul atau tidak? Tapi kalau itu baik nggak ada masalah. Benar, kalau baik ya. Itu baik. Tapi bukan yang terbaik.